Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, jadi seperti biasa pada video kali ini saya masih akan membahas custom room di Poco X3 Pro. Dan sebelumnya mohon maaf banget saya baru upload lagi sekarang karena di sini lagi banyak sekali kesibukan, jadi saya gak sempat untuk membahas custom room. Bahkan sudah hampir 3 minggu lebih saya baru bisa upload lagi. Sebenarnya saya sudah lama mau membahas custom room ini, tapi mohon maaf saya baru bisa sekarang untuk membahas custom room ini. Sebenarnya sih saya gak perlu juga untuk membahas custom room ini untuk sekarang, karena seharusnya saya membahas custom room lain yang lebih baru dari custom room yang saya pakai. Tapi dikarenakan custom room yang saya pakai saat ini masih versi Let's atau versi paling baru, jadi saya putuskan untuk membahas custom roomnya karena belum ada update terbaru lagi dari custom room yang sedang saya gunakan saat ini semenjak video ini dibuat. Maka dari itu untuk saat ini kita akan langsung saja lihat dulu pada bagian tentang ponsel yang sedang saya gunakan saat ini. Nah, untuk custom room yang saya pakai saat ini adalah Evolution X versi 7.9.6. Statusnya ini sudah official yang dirilis pada tanggal 31 Juli 2023. Terus untuk patch keamanannya di sini berada di tanggal 5 Juli 2023. Lalu untuk kernel yang saya pakai pada custom room ini yaitu saya menggunakan Neon kernel versi 12. Cuma untuk kernel bawaan yang dipakai pada custom room ini saya lupa lagi menggunakan kernel apa untuk kernel bawaannya. Jadi selama saya menggunakan custom room ini kurang lebih sekitar 3 minggu, hasilnya mantap, custom roomnya gak ada masalah, terus dipakai daily juga aman, suhunya mantap gak terlalu panas, dan selama saya menggunakan custom room ini kurang lebih selama 3 mingguan, untuk pemakaian sehari-hari saya gak menemukan bug atau error pada sistemnya ini. Bahkan untuk pemakaian sehari-hari saya merasa nyaman selama saya menggunakan custom room Evolution X 7.96 ini. Cuma untuk custom room ini sayang aja pada custom room ini masih ada beberapa kekurangan. Tapi untuk kekurangan ini saya rasa bagi sebagian orang harusnya gak terlalu mengganggu untuk pemakaian sehari-hari. Dan untuk kekurangannya ini salah satunya terletak pada bagian kamera bawaan yang tidak menggunakan MIUI kamera. Nah, untuk masalah kamera bawaan ini jujur saja saya agak terganggu karena ketidakadaannya MIUI kamera ini. Karena untuk MIUI kamera ini bagi saya sangat penting, terutama kalau mau buat video, karena jika membuat video lewat Google Kamera atau aplikasi pihak ketiga lainnya saya kurang suka dengan hasilnya. Karena untuk hasil dari kamera MIUI itu saya rasa hasil videonya lebih bagus jika dibandingkan dengan aplikasi Gcam atau aplikasi pihak ketiga lainnya. Terus untuk kekurangan yang kedua terdapat pada bagian background control panel. Ya seperti biasa untuk masalah ini tampilan di bagian bawahnya ini masih suka berwarna hitam apabila kita menggunakan light mode. Jadi bagian ini juga saya kurang suka karena saya lebih suka menggunakan light mode dibandingkan dengan dark mode di layar IPS. Dan hanya itu saja sih untuk kekurangan yang saya temukan selama saya memakai custom room ini. Terus kalau ngomongin fitur pada custom room ini sudah gak usah diragukan lagi. Karena pada custom room Evolution X ini sudah banyak sekali fitur tambahan di dalamnya yang bisa kalian temukan di pengaturan The Evolver. Terus di pengaturan The Evolver ini di dalamnya tentunya sudah banyak sekali pengaturan. Apalagi kalau kalian suka dengan fitur kustomisasi untuk merubah gaya tampilan, karena pastinya di sini sudah tersedia. Bahkan bukan cuma itu saja, karena di sini juga sudah tersedia fitur lain seperti penyimpanan unlimited pada Google Foto, terus fitur untuk membuka FPS yang lebih tinggi di dalam game, lalu fitur parallel space, fitur game mode, dan masih banyak lagi fitur lainnya yang bisa ditemukan pada pengaturan The Evolver ini. Lalu jika ngomongin performa pada custom room ini emang bukan yang paling kencang, tapi jika dipakai buat main game, custom room ini masih sangat nyaman. Apalagi hanya digunakan untuk penggunaan daily dan multitasking, yang pastinya di sini terasa sangat ringan. Ditambah lagi pada custom room ini mempunyai pre-RAM yang cukup lega bagi custom room Android 13. Terus jika melihat hasil benchmark pada custom room ini juga masih bisa terbilang biasa aja. Karena jika dilihat dari skor Antutu versi 9 aja skornya cuma berada di angka 599 ribuan. Terus untuk hasil dari CPU throttling juga hasilnya terlihat cukup bagus. Grafiknya gak terlihat kena throttling dan masih stabil. Cuma kalau dilihat dari skor Gipsnya di sini emang sih masih biasa aja. Begitupun untuk hasil dari wildlife yang skornya masih sama terlihat biasa aja. Dan untuk performa game ketika saya tes game PUBG di settingan smooth 90 fps hasilnya mantap. Gameplaynya smooth dengan FPS rata-rata yang berjalan berada di angka 88 fps. Cuma untuk game ini ketika memasuki sekitar zona terakhir masih suka ada frame drop yang cukup terasa.
Tapi untuk frame drop-nya ini gak terlalu lama karena datangnya cuma sebentar aja. Namun untuk frame drop-nya ini cukup sering. Lalu untuk performa pada game Mobile Legends hasilnya pasti lebih bagus. Main di settingan grafik ultra dan frame rate ultra hasilnya mantap dengan FPS rata-rata yang berjalan di angka 117 fps. Terus selama saya main game ini saya gak menemukan masalah karena gameplaynya terasa sangat smooth. Ya paling kendala yang saya rasakan di sini suhunya cepat panas aja ketika main di settingan grafik dan frame rate ultra. Jadi saran saya sih apabila kalian menggunakan custom ROM ini untuk main Mobile Legends, gunakan aja grafik sedang dengan frame rate ultra agar suhunya gak cepat panas. Ya jadi itu saja sih untuk pembahasan custom ROM ini. Dan untuk kalian yang ingin mencoba custom ROM ini, saya rasa silakan aja coba karena saya sudah memakai custom ROM ini cukup lama dan hasilnya emang bisa terbilang bagus. Maka dari itu untuk pembahasan pada custom ROM ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembahasan custom ROM-nya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.